Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang alam ciptaan Tuhan ya. Ada di halaman 94, boleh disiapkan bukunya dulu. Yaitu dengan bab yang baru tentang penciptaan Tuhan ya. Ya, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu satu lagu nih, lagunya bagus banget. Bu Christine akan bernyanyi, nanti anak-anak di rumah juga akan bernyanyi bersama orang tua ya. Tuhan mencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Berarti yang ketiga ya. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Oke, lagunya seperti itu anak-anak. Bisa bernyanyi bersama papa mama di rumah ya. Kalau sudah siap bernyanyinya atau sudah bagus, sudah divideokan, boleh dikirim ke Bu Christine ya. Oke, kita mau lanjut pelajaran hari ini tentang alam ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana sih Tuhan itu menciptakan alam semesta ini? Anak-anak penasaran nggak ya? Kalau dulu waktu Bu Christine masih kecil, Bu Christine pernah bertanya kepada orang tua Bu Christine, kenapa sih sampai terjadi bisa ada tumbuh-tumbuhan, kok bisa hewan tuh ada yang kakinya 4 sih Bu Christine, kenapa ya sampai bertanya seperti itu waktu kecil. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Oke, sembari belajar kali ini kita akan sama-sama menyimak video ya. Kamu nanti tinggal lihat videonya, Bu Christine akan bantu menjelaskan. Oke. Videonya boleh disimak dulu. Kitab Kejadian. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Oke, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Oke, tentu anak-anak udah tahu karena biasanya di sekolah minggu juga sudah diajarkan, papa mamanya juga pasti sudah beritahu juga, dan kita mengalami juga. Nah, hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Jadi awalnya dunia ini tuh atau bumi itu masih kosong, nak. Jadi masih belum bisa terlihat sama sekali, masih gelap, belum berbentuk. Sehingga Allah berinisiatif untuk yang namanya memisahkan terang dan gelap. Terang itu biasanya kita ketahui sehari-hari adalah siang, dan gelap itu adalah malam. Nah, kita perhatikan yang kedua atau hari kedua ya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Oke, hari kedua adalah cakrawala ya nak ya, atau yang biasa kita sebut langit. Nah,
Nah, kita pindah ke hari ketiga. Kira-kira ada yang sudah tahu hari ketiga Tuhan mau menciptakan apa waktu itu? Masih ingat nggak waktu di sekolah minggu? Setiap hari kamu mungkin melihatnya, tapi terkadang kita lupa ya. Oh, Tuhan ternyata menciptakan benda ini atau tanaman ini adanya di hari ketiga loh. Yuk kita simak. Berfirmanlah Allah. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari Ketiga, jadi Allah memisahkan yang namanya daratan dan lautan. Kalau tadi daratan itu adalah kumpulan apa? Oke, terus laut ada airnya. Nah, sedangkan biar daratan tuh nggak kosong nih, Tuhan itu hebat loh. Biar daratan tuh nggak kosong, nggak cuma ada daratan tanah doang nih, kumpulan tanah dan bebatuan. Tuhan menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan atau jenis-jenis pohon, tanaman-tanaman berbiji dan lain sebagainya. Seperti itu. Next, kita pindah di hari yang keempat. Hari keempat ini sangat sering kita temukan ada yang anak-anak terkadang tuh suka nempel nih emotikon-emotikonnya di kamarnya. Terus kemudian pada waktu pagi hari kamu bisa bangun, ketika bangun kamu melihat benda tersebut, terus di malam hari juga ada. Nah, apakah itu? Hari keempat yang diciptakan Tuhan adalah berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Oke, sudah sangat jelas ya. Jadi di hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu tentu kamu sudah tahu, dari matahari yang paling besar menyinari bumi kita ini, terus kemudian ada bulan, dan yang paling kecil ada juga bintang. Semuanya itu diciptakan Tuhan ada tujuannya masing-masing ya. Oke, kita pindah hari kelima ya. Mari kita saksikan. Berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Nah, kalau hari kelima ini hari dimana Tuhan itu menciptakan binatang-binatang di air. Tentu kamu tahu ada binatang apa saja di air ya. Ada ikan, ada kura-kura, ada cumi, ada juga yang namanya bintang laut dan lain sebagainya. Jadi segala jenis-jenis binatang di dalam yang ada di air. Nah, terus kemudian Tuhan tidak menciptakan yang ada di air juga ternyata di hari kelima. Ada juga binatang yang di udara. Yang di udara tuh tentu kamu tahu ya, yang punya sayap, yang bisa terbang. Itu yang diciptakan Tuhan di hari kelima. Nah, jadi pertanyaan nih, loh, kok binatang-binatang yang lain kemana nih Bu Christine? Pasti dulu waktu kamu belum mengetahui atau belum paham, pasti akan bertanya seperti itu. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Tuhan menciptakan di hari yang terakhir. Mari kita perhatikan. Firmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Firmanlah Allah.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah. Oke, nah sampai di penciptaan hari terakhir yaitu hari ke-6, Allah menciptakan yang pertama sebelum manusia adalah hewan di darat dulu. Tadi sudah dijelaskan ada hewan yang melata, terus hewan yang berjenis dengan tubuh yang besar, dan yang paling spesial adalah manusia. Nah, di bagian manusia ini bukan skip ya, karena nanti akan masuk ke bagian B di penjelasan uraian bahwa ternyata manusia itu diciptakan berbeda dari ciptaan yang lain. Kalau ciptaan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-6 tadi sebelum manusia, Tuhan berbicara atau mengucapkan. Tapi sampai kepada manusia, Tuhan tidak jadilah misalnya Hawa, nggak seperti itu. Tapi Tuhan dengan tangannya sendiri, dengan debu tanah mengemas atau memberikan nafas kepada manusia secara langsung. Makanya manusia itu selalu dikatakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Yuk kita perhatikan kembali bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Oke, nah setelah manusia tadi diciptakan, ingat yang diciptakan pertama itu bukan Ibu Hawa ya. Harus diketahui yang diciptakan pertama itu adalah Bapak Adam dulu. Karena kenapa diciptakannya pertama? Biasanya laki-laki tuh memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi diciptakan dulu laki-laki sebagai imam atau sebagai kepala. Tapi itu tidak usah dibahas dulu karena kamu masih terlalu sangat kecil. Nah anak-anak, terus kemudian kita mengenalnya, kita biasa memanggil Bapak Adam dan Ibu Hawa. Terus mereka tinggal di mana? Bu Christine tinggalnya di sebuah taman yang tadi dijelaskan di video di sebelah timur, yaitu Taman Eden. Nah, taman itu sudah dilengkapi dengan berbagai jenis tadi ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai di hari yang ke-6. Jadi mereka punya tugas, yaitu memelihara, melindungi, menjaga, merawat seluruh taman tersebut. Tapi kira-kira mereka senang nggak ya di situ hidup terus? Senang dong tentunya, apalagi sudah dilengkapi dengan segala macam kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi ada satu perintah yang harus dilakukan dan harus ditaati nih sama Bapak Adam dan Ibu Hawa, yaitu mereka tidak boleh memakan satu buah pohon yang dinamakan pohon pengetahuan hal yang baik dan hal yang buruk. Awalnya mereka taat, tapi datang si penggoda, si iblis dalam rupa ular untuk merayu, sehingga berawal dari Hawa pertama, terus kemudian membujuk suaminya Adam untuk memakan. Nah, ketika mereka makan buah tersebut, mereka jadi mengetahui, oh,
saya berdosa ya. Ternyata mereka jadi menyadari bahwa mereka telanjang, tidak berpakaian. Makanya sampai sekarang manusia itu mengenakan baju karena akibat dosa. Yang pertama. Yang kedua, akibat dosa membuat yang namanya juga kerusakan alam loh ternyata. Karena manusia terkadang egois, sukanya menang sendiri, hingga terjadi namanya apa? Coba sebutkan, kerusakan alam. Jadi hutannya gundul, terus kemudian jadi sering banjir, apalagi kita nih yang di Jakarta banjir terus, penyebabnya kan manusia kan. Oke, terus kemudian jadi terlalu banyaknya limbah-limbah industri membuat lingkungan kita tidak sehat. Bahkan air juga sekarang makin tidak baik. Nah, itu disebabkan karena DOSA, yaitu dosa manusia atau keserakahan manusia. Nah, sampai di situ Bu Christine menjelaskan bagaimana Tuhan dengan luar biasa menciptakan manusia atau dan seluruh ciptaannya, tetapi karena akibat dosa manusia diberikan hukuman oleh Allah. Nanti anak-anak boleh perhatikan di halaman 98. Saya tidak menjelaskan saat sekarang ya, tapi kamu baca, ada hukumannya loh bagi ular, bagi Adam, dan juga bagi Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa karena tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan secara langsung di Taman Eden. Seperti itu anak-anak, penjelasan singkat dari Bu Christine tentang penciptaan alam semesta. Tuhan Yesus memberkati, belajar yang baik ya di rumah, dan kita pasti akan tetap bertemu di waktu yang tepat. Bye-bye.